Terima kasih kepada Pak Ketua DPRD yang telah hadir di sini. Kami pikir Bapak tadi langsung nanya, ada nggak sertifikatnya? Mohon izin Pak Ketua DPRD, ada jentuhan kami tadi. Kirain tadi Pak Ketua DPRD, ada nggak sertifikatnya? Jadi untuk pengumuman siang hari ini bagi seluruh wartawan yang memiliki ID card dan memang diakui oleh redaksi masing-masing, silakan liput kami. Nggak punya sertifikat silakan. Apalagi meliput juga nanti Pak Ketua DPRD. Tidak ada larangan. Begitu ya Pak Ketua DPRD, mohon izin. Berarti sepakat Ketua DPRD semoga tidak meminta dan mempertanyakan sertifikat UKW. Benar kawan? Hidup Ketua DPRD semoga yang tidak mempertanyakan sertifikat jurnalis. Jurnalis. Oke. Bapak Ketua DPRD, kami rasa kami tidak akan mengulas kenapa kami datang di sini karena SPH kami mungkin sudah Bapak terima ya Pak. Satu permohonan kami, apa tanggapan Bapak terkait tuntutan yang telah kami sampaikan hari ini? Terima kasih Pak Ketua DPRD. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua Horas. Terima kasih untuk rekan-rekan wartawan, pers, jurnalis yang telah hari ini datang ke rumah rakyat menyampaikan aspirasinya. Tentu saya selaku pimpinan DPRD Kota Sibolga hari ini menerima aspirasi dari kawan-kawan jurnalis. Namun demikian untuk lebih lanjut mungkin kita bisa berdiskusi maupun di dalam rumah rakyat ataupun di tempat ini. Terima kasih. Kami telah sepakat bahwa boleh kita di dalam. Terima kasih Pak Ketua DPRD. Selamat siang, Horas. Bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kehadiran kawan-kawan wartawan dan jurnalis hari ini. Setelah tadi kita di depan, saat ini kita akan berdiskusi hal-hal yang seperti yang sampaikan tadi. Kalau berpikirlah selayak-layaknya betul-betul wartawan. Saya selalu tertarik ketika berbicara wartawan dengan satu tokoh yang terkoordinasi. Dia katakan kalau kamu ingin jadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan, bicaralah seperti orator. Itu Cokro Aminoto. Dan kita abang tahu. Tapi kenyataan hari ini, apa yang disampaikan puluhan tahun silam, wartawan hari ini banyak yang tidak mengetahui, bahkan memahaminya. Sehingga muncul persepsi-persepsi lain di kalangan masyarakat yang kemudian menjadi asumsi-asumsi liar begitu. Untuk itu, langsung saja sesuai dengan tuntutan kawan-kawan, sesuai dengan apa yang disampaikan kawan-kawan, kami persilahkan. Pak Ketua DPRD Kota Sibolga, saya juga ada pengalaman sedikit di jurnalis ini. Dulu saya adalah pemilik media Sinar Tapanuli. Mungkin Pak Ketua DPRD pernah baca koran saya pemiliknya. Mungkin Pak Ketua DPRD ini sebelum jadi Ketua DPRD pernah baca koran Sinar Tapanuli. Saya pemiliknya. Dan pada saat itu semua jurnalis yang ada di dalam, ketika kita menguji legalitas daripada semua media itu, tidak pernah diucapkan atau diharuskan untuk mendapatkan namanya UKW atau sertifikat. Pak Ketua DPRD, sebagaimana referensi sama Bapak, kondisi saya mempelajari DPRD. Sebenarnya kemerdekaan pers itu adalah jaminan agar rakyat tidak kehilangan haknya. Untuk mengetahui kenyataan, sebab ketika pers dibungkam, yang pertama kehilangan bukan wartawan melainkan rakyat. Bapak Ketua DPRD yang kami hormati, sertifikat wartawan itu sangat perlu. Akan tetapi, sebelum lahirnya sertifikat itu, kegiatan daripada seorang wartawan itu sudah jauh-jauh hari dapat dilaksanakan dengan ikatan-ikatan sesuai dengan politik jurnalistik dan dilindungi oleh undang-undang pers. Bapak Ketua DPRD yang kami hormati, kami lihat sesuai dengan apa yang dialami oleh saudara kami, teman kami mental-mental yang disebut dengan
dirinya sendiri di media sosial dan sesuai dengan pernyataan dia kepada kami, bahwa pada saat itu beliau sedang melakukan tugas daripada jurnalis sebagai profesi bagi dia, panggilan jiwa bagi dia, tidak serta-merta menjadi seorang, mohon izin, di ruangan ini kita bukan mengajari Pak Ketua DPRD, tolong dibedakan namanya konten kreator dengan jurnalis. Dan pada saat itu saudara kita mental sedang melakukan tugasnya sebagai jurnalis sesuai dengan kode etik. Bapak Ketua DPRD, kemungkinan Bapak sudah mengetahui namanya Undang-Undang ASN. Salah satu pembanding bagi kami, ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri, bahkan pejabat-pejabat teras yang datang ke Sibolga Tapanuli Tengah ketika melihat kondisi bencana alam yang terjadi di dua daerah ini, ketika kami meliput, tidak pernah kami dapatkan satu pertanyaan yang mengatakan ada nggak sertifikatnya. Bahkan kami sangat bangga hari ini Bapak Ketua DPRD Sibolga yang masih muda, mudah-mudahan dengan doa kami wartawan yang ada di sini yang tidak mempertanyakan sertifikatnya, maka Bapak yang akan menjadi wali kota selanjutnya di Sibolga, tempat kelahiran kami. Hidup Pak Ketua DPRD Sibolga. Amin ya Pak Ketua ya. Mudah-mudahan nanti Bapak jawab jawaban kami amin ketika kami bilang Bapak menjadikan tidak utama jadi wali kota di Sibolga. Bapak Ketua DPRD yang kami cintai, dalam hal ini kami menilai tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN di Sibolga tersebut sudah mencederai yaitu undang-undang dan kode etik jurnalistik sebagai kali pilihan keempat di negara ini. Terima kasih Bapak Ketua, Wakil Ketua DPRD Bung Jamil yang kami tunggu-tunggu mulai dari tadi. Mudah-mudahan beliau ada sesuatu hal yang akan kami bawa di sini, dan mudah-mudahan sepakat dengan Ketua DPRD tidak mempertanyakan sertifikat kami, kedatangan kami di sini. Mudah-mudahan kami rasa Bung Jamil ini memang dekat dengan kami dan beliau ini tidak pernah mempertanyakan. Selama beliau ini berkecimpung, bahkan beliau ini juga kita tahu sebagai kontrol sosial, tidak pernah mempertanyakan namanya sertifikat. Terima kasih. Kami lanjut kepada Bapak Ketua DPRD. Terlalu lama nanti sama Bung Jamil. Kebanyakan sama Bung Jamil. Bapak Ketua DPRD Sibolga, kami mohon dengan kedatangan kami di sini sebagai mitra dari pemerintah, CQ, sahabat daripada anggota DPRD Kota Sibolga, terlebih kepada Ketua DPRD, jangan dikotak-kotakkan kami Bapak Ketua DPRD. Ingat, kedatangan saudara kami di sana bukan premanisme. Apabila ada tudingan-tudingan, beberapa orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan itu adalah tindakan premanisme, mungkin tolong dengan ketidakmampuan kami, dana yang akan kami pakai mendapatkan sertifikat itu, maka itulah salah satu kendala kenapa tidak terjadi UKW di Sibolga Tapanuli Tengah. Nah, kedatangan kami ke sini, mohon kepada Bapak Ketua DPRD, tolong sisihkan sedikit, kalau boleh. Kami tidak mendorong untuk melakukan tindak pidana korupsi, kalau boleh. Tetapi kami punya referensi dan pembanding dengan provinsi yang lain. Ada beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, bahkan di seluruh Indonesia, namanya dana untuk jurnalis mengikuti UKW itu bisa ditampung. Dan dalam hal ini kami tidak memaksakan, hanya kami meminta, mohon Bapak Ketua DPRD bekerjasama dengan Bung Jamil bisa menampung sedikit anggaran agar kami mendapatkan seluruhnya sertifikat UKW tersebut. Kendala kami satu-satunya finansial tidak bisa mengikuti UKW tersebut. Kenapa? Karena ada materi yang akan kami dapatkan di sana, ada finansial yang kami keluarkan. Biar jangan jadi ini polemik selanjutnya di regenerasi terkait namanya sertifikat UKW tersebut. Dan satu hal terakhir yang saya sampaikan Bapak Ketua DPRD, tolong dipanggil oknum tersebut yang mengusir, yang mengatakan kalimat yang semestinya tidak dikeluarkan oleh seorang ASN yang memiliki etika. Terima kasih. Akhir kata dari kami, salam jurnalis. Jurnalis. Terima kasih. Sedikit aja. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Dewan, Wakil Ketua DPRD Bung Jamil, Pak Nixon Manjuta. Tuntutan saya sedikit saja, karena melihat kejadian ini kawan-kawan datang kemari untuk menyampaikan tuntutan saya itu Cokot Denny Abdiansyah Lubis. Itu saya.
Baik, terima kasih kawan-kawan pers, jurnalis dan wartawan yang telah memberikan tanggapan-tanggapannya, aspirasinya. Untuk selanjutnya kami tanggapi. Pertama-tama, dalam sebuah kejadian, yang pertama harus dirunut adalah kausulnya, kausalitasnya, sebab akibatnya. Maka dalam pola pikir saya saat ini yang lebih menarik justru bukan undang-undang ASN yang izin, melainkan adalah Undang-Undang 499. Seperti yang disampaikan Bang Sudirman Halawa tadi, ya, dalam Undang-Undang 499 itu diatur tentang kemerdekaan pers. Bahwa juga dalam Undang-Undang 499 tersebut juga diatur bagaimana kaidah jurnalistik, bagaimana dewan pers, bagaimana perusahaan pers, apa itu wartawan. Ketika kita kembali pada klausul tadi, sebab akibat tadi, maka dasarnya adalah kembali ke Undang-Undang Pers 499 pasal 1 itu kan. Pasal 1 ayat 1 kalau tidak salah, itu definisi wartawan. Ya, wartawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik secara berkala. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan seseorang itu melakukan kegiatan jurnalistik secara berkala? Ya, ketika dia memiliki UKW, maka jawabannya jelas. Tapi bagaimana dengan yang tidak memiliki UKW? Bisa dua opsi. Yang pertama, mungkin memiliki identitas pers yang disediakan oleh perusahaan pers masing-masing. Namun jika tidak terdaftar, bagaimana? Mungkin di zaman teknologi hari ini, di zaman digital hari ini, kita bisa buktikan dengan media-media sosial. Ya kan? Apakah betul menyampaikan kegiatan jurnalistik secara berkala? Baru saya masuk pada pernyataan Pak Nilson tadi, bahwa setiap yang membuat berita adalah wartawan. Saya kira ini agak keliru juga begitu kan, bahwa tidak ada satu referensi pun baik regulasi hukum maupun yang lainnya ini yang mengatakan bahwa setiap yang menulis berita adalah wartawan. Saya dulu kontributor berita Pak, tapi saya bukan wartawan. Saya kontributor berita, bahkan berita saya sendiri pun sampai saat ini masih saya yang menulis, bukan wartawan. Karena basic saya menulis Pak, saya punya satu buku. Jadi kalau yang membuat berita itu bukan langsung digeneralkan sebagai wartawan, ketika dia baru tayangan bisa menjadi kontributor tayangan, kontributor tulisan. Nah, ketika kita kembalikan lagi ke Undang-Undang Pers tadi, bahwa setiap wartawan adalah yang melakukan kegiatan jurnalistik secara berkala, maka harus kita bedah dulu. Apakah benar yang bersangkutan melakukan kaidah sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, sesuai dengan kode etik jurnalistik? Betul kan? Kita runut dulu ini. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kawan-kawan datang dengan kepala emosi, saya yakin kita tidak punya ujung. Tapi dengan nama besar wartawan, kawan-kawan hadir hari ini dengan nilai-nilai rasional, dan saya yakin itu kawan-kawan miliki. Maka kita bedah secara rasional, kita bedah secara ilmiah, kita runut secara regulasi begitu. Dalam kode etik jurnalistik juga disebutkan bahwa pada pasal 1 kan, tentang sikap, bahwa seorang jurnalis, ketika sepakat dengan wartawan tadi, orang yang melakukan kegiatan jurnalistik secara berkala. Lalu kita kaitkan dengan kode etik jurnalistik bahwa pada sifat pasal 1 yaitu seorang jurnalis harus menyajikan berita secara independen. Independen artinya tidak berpihak ke A, tidak berpihak ke B, tidak berpihak ke C. Lalu bagaimana membuktikan tidak berpihak dan tidak berpihakan ini? Membuktikan menguji independen tadi dengan berita yang berimbang, dengan konfirmasi, dengan verifikasi berita, bukan hanya foto-foto, video-video, bayangkan. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Bang, yang menyampaikan bahwa seorang wartawan berbeda dengan seorang konten kreator. Konten kreator tidak perlu verifikasi, tidak perlu konfirmasi. Tapi seorang wartawan harus verifikasi, harus menyajikan berita yang berimbang, harus menyajikan berita yang independen, tidak berpihak pada A, tidak berpihak pada B. Maka cara menguji tadi yang independen, tidak berpihak dan berimbang tadi, maka kita masuk pada kode etik jurnalistik berikutnya pada pasal 2.
mengenai cara-cara profesional. Mungkin kawan-kawan tahu, kawan-kawan pers di sini mungkin saya kira sudah lebih dulu memahami daripada saya. Namun akan kita uji logika berpikirnya. Agar apa? Agar ada satu kesadaran bahwa kita duduk pada poin yang sama. Jangan keluar dari ruangan ini kita punya persepsi yang berbeda-beda, tidak akan pernah selesai. Sedikit. Iya, sebentar, saya belum selesai. Nah, bagaimana kode etik jurnalistik pada cara-cara profesional yang dimaksud tadi? Ya kan? Kita kan bicara wartawan jelas. Jurnalis yang mengerjakan seseorang yang mengerjakan jurnalistik secara berkala. Kita sepakati, ini undang-undang menyepakati. Kita kaitkan di kode etik jurnalistik. Jurnalistik jelas pada pasal 1-nya memberikan berita yang berimbang, independen, tidak berpihak. Kode etik jurnalistik pada pasal 2-nya jelas seorang wartawan harus bekerja secara profesional. Bagaimana cara profesionalnya? Ini bukan kata saya, ini kata kode etik jurnalistik. Kode etik yang hari ini kawan-kawan junjung, kode etik yang hari ini kawan-kawan pakai di lapangan. Pada kode etik jurnalistik, pada poin 1 dikatakan adalah dengan menunjukkan ID card. Betul atau tidak? Selanjutnya, menghormati privasi. Seseorang yang diwawancara juga punya hak untuk menolak, juga punya hak untuk tidak diwawancara. Bukan berarti seluruh hal harus diumbar, seluruh hal harus dipamerkan secara seksi. Ada ruang-ruang lain daripada wawancara tersebut. Ada ruang-ruang lain untuk konfirmasi. Dan ini yang kita sampaikan. Begitu. Nah, menanggapi yang disampaikan tadi, saya kira itu sudah cukup jelas atas apa yang disampaikan tadi. Selebihnya, tanggapan bapak-bapak hari ini, aspirasi bapak-bapak ini, kami tampung. Izin Pak, ini tadi nyampaikan Bapak bahwa ini pada konteks pada Undang-Undang Pers nomor 40 ya. Sementara saya juga melihat bahwa ini ada kode etik yang dilanggar. Artinya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, kalau beliau tidak melakukan diskriminatif, ngapain beliau? Yang Bapak sampaikan tadi bahwa yang UKW sudah pasti melakukan tugas jurnalistik secara berkala. Tetapi kenyataannya setelah beliau melakukan penyampaian bahwa mana UKW ini, setelah itu beliau diwawancarai oleh seorang wartawan yang tidak UKW. Apakah itu tidak diskriminatif? Artinya saya melihat ini sudah poros A, poros B. Jadi kalau kita berdiri tegak, independen, layani yang menanyakan terkait Jaluk dan layani juga dengan yang mewawancarai terkait kejadian Jaluk. Jangan beliau menyatakan mana UKW-mu pada saat kejadian, sementara pada saat diwawancarai beliau menerima tidak wartawan yang tidak UKW. Terima kasih. Sedikit Pak, kita jelaskan runut kejadian ini. Masalah ketersinggungan wartawan dalam pertemuan itu kemarin kan, hanya bentuk pengusiran wartawan saat bertugas, tidak ada yang lain. Dia mau diliput katanya harus memiliki UKW, kemudian dengan nada keras dia mengusir wartawan. Wartawan itu bisa disampaikan dengan baik-baik, ini intern kami. Tidak harus dibilang mana UKW-mu, itu tidak perlu. Tidak mungkin bawa sertifikat itu walaupun dia UKW, dan itu tidak ada diatur dalam undang-undang. Yang menyatakan dia kompeten adalah perusahaannya sendiri, tidak ada yang lain. Itu yang membuat kami datang kemari, dan itu membuat kami melapor. Semua tersinggung dengan ucapan pengusiran itu dan ucapan UKW itu. Itu ya, tidak ada. Oke. Jangan yang lain lagi, Pak Ketua. Ya, silakan. Jadi saya mohon izin Pak Ketua. Kalau tadi Pak Ketua DPRD sudah menceritakan bahwa dulunya Ketua juga merupakan bagian jurnalis atau penulis, bahkan bisa membedakan namanya konten Korea dan ini. Lalu juga kami tegaskan di dalam undang-undang jurnalis itu, dan satu hal, undang-undang jurnalis itu adalah spesialis. Mohon izin Pak Ketua DPRD kita simpulkan, di dalam undang-undang itu juga tidak ada yang mengatakan keterkaitan tentang UKW atau sertifikat. Yang ada di situ adalah hak tolak atau hak jawab.
dan juga koreksi. Penekanan untuk sertifikat itu sebenarnya mohon izin bukan mengajari ketua DPR sebelumnya. Seharusnya itu di dalam kode etik jurnalis supaya menunjukkan tentang kompetensi daripada wartawan. Dan satu lagi, mohon izin Pak Ketua DPR Sibolga, kita berbicara terkait seorang jurnalis itu, selama medianya itu Pak Ketua diakui dan dibenarkan dan memiliki ahli, Pak Ketua DPR Sibolga, sekali lagi, tidak seluruhnya juga wartawan itu. Kalau tadi kita merujuk tentang di kotak-kotakannya, tidak semua jurnalis juga diterima oleh pemerintah setempat CQ, dimanapun itu berada. Ada barangkali mungkin wartawannya bisa masuk di humasnya karena ada tanda kutip, ada karena begini, ada independensinya. Nah, independen daripada seorang wartawan itu benar, ada perimbangan. Pertanyaan kami di sini, ketika itu memang saudara SMP Sibolga lebih mengatakan ada perimbangan, sementara pada saat itu saudara kita sedang melakukan. Dan satu catatan Pak Ketua DPRD, informasi itu bukan berita, mohon izin. Sekali lagi, informasi itu bukan berita. Informasi itu sebagai bukti atau bahan pertama untuk seorang jurnalis untuk mengembangkan menjadi suatu berita. Sekali lagi saya tegaskan, informasi itu bukan berita, hanya saja bahan bagi seorang jurnalis untuk mengadakan pengembangan sehingga masuk yang Pak katakan untuk DPRD tadi. Ada perimbangan berita. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ketua. Sebenarnya terima kasih juga pada Dewan. Kami sudah menyatakan memang ya menerima semua masukan yang kita berikan tadi. Oke, terima kasih banyak Ketua. Cuman ada sedikit, kami tidak ingin berdebat Ketua ya, dan kami juga nggak ingin pembenaran ya. Cuman biar garis bawahi dikit Ketua, selama saya jadi wartawan, mungkin kawan yang lain tidak tahu saya, ada laporan bahwa saudara duduk di sini bukan karena faktor like and dislike, enggak, tapi terlampau keduluan menjalankan tugas jurnalis. Di laporan kami kemarin ke Polres Sibolga itu karena dia sudah memposting apa yang keduluan yang bukan ranah seorang ASN, dan postingnya itu kami lapor ke pihak kepolisian. Ini tambah lagi, ASN bukan eksekutor Pak Ketua ya, dan kami menjalankan fungsi jurnalis juga. Selain kode etik ini, ada juga kaidah yang harus kami jalankan dalam penulisan. Bukan serta-merta kita dapat jadi berita, enggak. Harus memenuhi persyaratan 5W1A. Ya Pak Jamil ya. Adik Simba. Nah. Apa di mana kapan siapa di mana bagaimana. Betul. Jadi kode etik jurnalis itu kami bukan mengajari Pak Ketua. Itu sebenarnya yang dinamakan wartawan, profesi wartawan bisa menjalankannya itu. Dan kami juga menyatakan profesi kewartawanan ini sebenarnya bukan kebanggaan amat Pak Ketua, tapi harus kami jalankan. Kenapa? Selain isi otak, selain hati nurani, kalau nggak ada lagi yang bikin berita Ketua, mohon maaf Ketua, siapa lagi yang mau? Nah, satu lagi Pak Ketua, terima kasih sudah menerima tadi semua masukan yang kami berikan. Terima kasih abang-abang wartawan yang telah menyampaikan aspirasinya. Sepakat yang disampaikan tadi bahwa kita bukan ingin berdebat. Kalau kita ingin berdebat, tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Maka kembali seperti yang disampaikan tadi bahwa segala yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi hari ini adalah punya hubungan kausalitas, ada hubungan sebab dan akibat. Apa akibat yang terjadi? Apa sebab yang membuat? Karena sebenarnya Bang, saya ingin mendengar suara Bang mental-mental sebenarnya. Mungkin silakan. Oke. Salam Pak Ketua.
dari Simental-Mental ya. Kalau nama saya Gabriel Ginting yang biasa dipanggil Simental-Mental Pak. Jadi kedatangan saya kemarin di kantor Camat Sukabumi Utara itu ya, itu atas permintaan masyarakat dan juga Pak anggota DPRD dari PDIP. Jadi katanya gini, mental lagi ngapain katanya? Lagi di rumah aja Bang. Boleh nggak minta tolong? Katanya boleh. Ngapain itu? Bilang kan, tolong dulu. Itu masyarakat pengennya kamu datang ke sana katanya untuk membuat video entah live atau apa gitu kan. Kebetulan aku punya rekan juga satu lagi namanya Tanto Marpaung ya kan. Nah itu nggak lama kemudian datang wartawan apa masyarakat, Bang Mental tolonglah video kami dulu biar ini terbuka, biar jangan ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Baiklah, jadi atas permintaan masyarakat lalu saya mengabulkan lah gitu ya kan. Jadi sampai sana begitu kami live lah, kami mulai. Jadi awalnya sih berjalan lancarnya. Jadi ketika datangnya siapa namanya ya Bang Denny ya. Nah, jadi kebetulan datang dia kan udah lancar kami di video ini. Jadi kawan satu lagi pun live dia. Jadi pas lah dia giliran dia udah ngomong kan. Nah, jadi ditanya lagi nih. Kalian dari mana katanya? Terus saya jawab, saya dari media, bilang kan. Terus itu kalian dari media. Mana surat tugasnya katanya? Jadi mau kami keluarkan. Saya nggak butuh surat tugas. Mana KTA-nya? Terus itu ada, mau kami keluarkan. Saya nggak butuh surat KTA katanya gitu. Saya butuh wartawan yang berkompeten katanya, bukan impeten ya kan Pak kan? Nah terus itu kalau kalian tidak punya sertifikat, gak usah kalian liput kami, gak usah wawancarai kami katanya. Terus itu aku berpikir situ, aku hati nggak ada ngomong sama dia, kamu izin Pak mau wawancarai sama dia, nggak ada, belum ada wawancarai. Jadi kami ini live gini secara terbuka ya kan? Karena apa? Kami berpikir itu kantor itu untuk rakyat, untuk masyarakat, bukan untuk siapa ini pejabat-pejabat ini ya kan? Nah, ini kan kantor ini untuk rakyat. Jadi ini kami pengen terbuka. Nah, terus itu cepatlah kami ribut. Terus itu datanglah Pak DPR yang dari Partai PDI. Izin Pak, saya yang undang mereka. Saya mengundang mereka itu sini agar di sini terbuka, biar jangan ada yang tertutup-tutupi, jangan ada yang ditutup-tutupi. Terus itu begitu juga dengan masyarakat. Nah, masyarakat juga gitu. Kami yang mengundang mereka, kami yang mengajak mereka ke sini. Jadi kami tidak mau ada yang ditutup-tutupi, harus terbuka, harus dibikin video, harus ada live gitu ya kan. Terus itu datanglah si Bapak ini kan, abang ini. Saya tidak mau, saya harus wartawan yang berkompeten katanya. Jadi tolong keluar dari sini, keluar, dipanggillah Pak Polisi. Tidak tahu itu Pak Polisi apa itu kan, namanya terus itu dipanggillah. Itu udah kami keluar. Jadi sebelum keluar, aku tanya, Bapak Ibu, apabila saya diusir dari sini, apakah kalian ikut keluar atau masih tetap di sini? Kami tetap keluar. Kalau Bapak diusir, kami keluar katanya. Terus keluarlah. Sudah keluar, di situ sudah sampaikan semua unek-uneknya. Gitu loh Bapak. Jadi nggak ada ini saja cara kita. Karena apa Pak? Saya tidak terbiasa, apalagi soal cinta, berbohong soal cinta gitu Pak ya. Saya jujur aja, lurus-lurus ini Pak. Walaupun saya abal-abal, tapi lurus-lurus gitu loh Pak. Oke, sekian dan terima kasih. Orang semua juara. Baik, terima kasih Bang Mental. Penjelasannya, dia kita dukung membuat karena abang yang terlibat langsung. Artinya tanpa ada perantara. Kalau kawan-kawan yang lain mungkin masih ada perantaranya, ada gate-nya. Kalau abang yang langsung mengalami di penutup, memang kalau dalam film India Bang, anak mudanya datang terakhir dia bilang Bang. Jadi terima kasih sekali lagi kawan-kawan wartawan yang sudah menyampaikan aspirasinya. Kami sampaikan lagi, kami menerima apa yang kawan-kawan sampaikan hari ini. Terima kasih sudah berdiskusi. Kalaupun kita bersyukur tidak akan ada habisnya. Itu KW apapun itu namanya, kode etik jurnalistik. Karena sama-sama saling mencari celah kalau berdebat ini. Sementara kan kita mau solusinya, mau jalan lurusnya kalau kata Bang Mental tadi. Untuk itu maka dengan senang hati, dengan berbahagia pada siang ini kita padakan forum ini. Kami sampaikan sekali lagi, kami menerima apa yang kawan-kawan sampaikan. Terima kasih. Iya, silakan pimpinan. Nah, bintang para muda juga ini. Baik. Saudara-saudaraku, para sahabat awak media,
jurnalis yang kami banggakan. Sebetulnya kami udah rindu tentang demonstrasi kalian ini kan. Rindu. Kan? Rindu. Kemana kalian selama ini? Mau piau mengajak saya selama ini. Itu saya kata mungkin. Tentu media tidak boleh dilarang untuk meliput siapapun itu. Apalagi meliput saya ya kan. Tetapi dalam etika juga harus ada juga. Sampaikan dalam etika itu, saya baca-baca dalam etika bahwa juga harus memperkenalkan diri. Ya? Kemudian juga harus menjaga privasi. Rapat itu adalah rapat penerimaan dan privasi untuk menyelesaikan masalah. Itu ini konteksnya. Tetapi ini juga caranya untuk mengusir ini yang perlu kita perbaiki. Kan itu ya. Juga kawan-kawan juga saya yang meliput, ada juga yang ada di liputan itu kayak Daya Jamil lah. Usul ribut, masuk apa namanya? Masuk jarum itu kemudian ada hasil. Dari Ini kayak semangat ini ya. Ya, mohon berarti bisa. Nah, jadi kami lihat tentunya permasalahan ini adalah permasalahan untuk perbaikan ke depan. Ketua, dia bilang sampai yang tadi Bang Dirman bilang tadi, kalau ini masalah yang terjadi, kelemahan kami, ya bantulah tampung di APBD. Nah gitu ya, gitu ya. Karena juga di pejabat itu juga ada tuntutan dari PWI bahwa harus ada, ya kan? Ada yang ujian namanya kompetensi, UKW. Dan pemerintah kota juga untuk menerapkan ini UKW ini sehingga legalitas untuk menghalangi wartawan-wartawan yang katanya potret tidak masuk. Ini kan untuk kesetaraan kalian juga. Tapi cara macam kata tampung di dalam. Nah, bagaimana ketua di PAPBD ini agar permasalahan ini terselesaikan? Nah, gitu. Sehingga masalah ini dingin. Ya, teman-teman saya di pencinta mengajarkan maafkan mereka Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam sebuah ayat surat Asy-Syura ayat 40 menyampaikan menegaskan bahwa barang siapa yang memaafkan dan berdamai maka pahalanya dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang jahat maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia menyukai orang-orang. Surah An-Nur 22 mengaitkan sikap memaafkan dengan harapan agar Allah juga memaafkan dosa kita. Dan hendaklah mereka memaafkan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Artinya apa yang saya baca, apa yang saya lihat, saudara-saudaraku akan lebih jantan dan lebih berwibawa ketika di Polres nanti kami maafkan saudara Denny. Siapa yang jantan sebenarnya? Siapa yang punya kepribadian? Kalian ini membuktikan wartawan itu orang-orang yang memang banyak dihadang, diintimidasi, tapi kedewasaan berpikir. Oke, Pak Kasat Intel, hari ini kami sudah melaporkannya. Hari ini kami cabut secara resmi bahwasanya saudara Denny kami kasih pembinaan. Oh gitu, dengan dilapangkan dada di bawah kelihatan nomor 1. Maka begitu, coba ya Denny juga menghargai aturan. Janganlah mengusir begitu. Duduklah kita bicara sebelum dibuka. Kan itu dia. Jadi tak ada rasanya emosi yang berlarut-larut, apalagi emosi banjir dan longsor di sekolah KPI. Membuat kita semakin frustasi saudara-saudara. Ada pemetaan-metaan dan macam yang memaafkan mereka jauh dari dunia. Bahwa ada yang kita lebih dewasa dan berpahala kalau menjadi kami rasa ketua, itulah apa yang kita bersama di perubahan APBD. Kita angkat dulu yang namanya UKT tadi. Kita alokasikan beberapa orang supaya tahap ini bisa selesai. Kemudian kami yakin orang-orang yang hadir ini orang-orang senior saya. Ya, orang-orang yang dan hormat kami kepada salam untuk kita semua dan kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Pak Sewan mana Pak Sewan? Keluar. Dengan izin ketua.
tentunya makan siang yang dibungkuskan ketua supaya ini menyenangkan progres Polda. Kami rasa itu perlu kami sampaikan. Terima kasih banyak, semua kalian sehat walafiat dan selalu berjuang untuk lebih independen dan lebih terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ilmu public speaking-nya. Masuk ilmu kait dulu. Tetap ada kaitnya. Baik, terima kasih pimpinan Pak Jamil. Maka dengan demikian seperti yang sampaikan tadi, kita padakan forum diskusi hari ini, kepadatan kami pastinya menerima apa yang disampaikan oleh teman-teman wartawan tadi, berlaku memang menerima aspirasi masyarakat. Dengan demikian selesailah pertemuan kita. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.